Pada tahun 1948, jejak nubuat mulai menyinari cahaya kebenaran sekali lagi di dunia yang telah menjadi gelap karena hilangnya kebenaran. Menurut nubuat tentang pemerintahan Raja Daud selama 40 tahun, pelayanan selama 37 tahun yang ditinggalkan Yesus pada kedatangannya yang pertama akhirnya dimulai. Akan tetapi, ladang Injil di mana kebenaran harus dipulihkan, seperti padang pasir yang berbatu-batu, bahkan sehelai rumput pun tidak dapat tumbuh. Pemerasan dan penindasan yang parah pada penjajahan Jepang. Juga, perangnya pecah sekali lagi, membuat seluruh bangsa menderita dan mempertahankan nyawanya dengan akar rumput. Kristus Ahn Sang-hong, yang juga hidup selama era sejarah ini, tidak dapat menghindari kemiskinan dan kelaparan yang parah. Akan tetapi, bahkan di tengah-tengah rasa sakit luar biasa yang melintasi hidup dan mati, Kristus Ahn Sang-hong telah menganggap menaati hukum kehidupan dan memberitakan Injil jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Iman kita tidak boleh ditunduk pada kematian. Untuk menang, kita tidak boleh tunduk pada kehidupan. Di tengah Perang Korea, saya tidak menyerah bahkan ketika menghadapi kematian di dekat pegunungan Yangsan. Saya tidak pernah melanggar hari Sabat oleh karena pekerjaan. Saya tidak menyayangkan nyawaku untuk memberitakan Injil. Selama masa yang gelap dan sulit ini, Kristus Ahn Sang-hong harus meletakkan dasar Injil. Kehidupan jasmaninya adalah kemiskinan itu sendiri. Meskipun demikian, dia menghabiskan semua uang hasil jerih payahnya untuk Injil. Bahkan, ada banyak hari ketika dia melewatkan makan. Dia berpuasa dan berdoa tak terhitung kali untuk keselamatan dunia, bahkan saat berada dalam rasa sakit kematian demikian. Malam yang gelap gulita jauh di pegunungan. Hawa dingin yang menusuk tulang, ketakutan akan malam, serta rasa lapar yang amat sangat. Meskipun rasa sakit kematian menusuk tubuhnya, dia tidak berhenti berdoa dengan berpuasa. Sebaliknya, dia merasa patah hati dan kasihan terhadap dunia yang tidak mengetahui kebenaran. Seluruh tubuhnya hancur karena pekerjaan yang tak henti-hentinya, supaya dia dapat menyampaikan pesan keselamatan yang berharga sampai ke ujung bumi. Semua bekas lukanya tertumpuk di kedua bahunya dan menjadi sekeras batu. Pada suatu musim panas, setelah kembali ke gereja dari penginjilan, Bapa melepas jaketnya, dan saya melihat bagian belakang lehernya bengkak dan sebesar kepalan tangan. Jadi saya berkata kepada Bapa, "Bapa, bagian belakang lehermu tampak bengkak." Pada saat itu, Bapa hanya tersenyum pada saya. Belakangan, saya jadi mengetahui apa yang terjadi. Ketika memindahkan batu yang berat, dua orang menyeimbangkan beratnya dengan memikulnya di bahu dan di belakang leher mereka. Karena Bapa membawa batu di belakang lehernya, dia mengembangkan kapalan sebesar kepalan tangan. Ketika saya memberitahu Bapak itu bengkak, dia mengatakan kepada saya bahwa itu tidak bengkak, tetapi hanya kulitnya yang kapalan. Dia mengatakan kepada saya bahwa itulah medalinya. Bahkan ketika dagingnya terkoyak dan kesakitan, Kristus Ahn Sang-hong tersenyum dan berkata, "Itulah medaliku untuk Injil." Berapa lama kulitmu harus ditekan hingga menjadi kapalan sebesar punggung tangan?
Kapalan yang begitu keras membuktikan badai perjuangan hidup yang harus dia tanggung. Dengan upah dari kerja kerasnya, dia membeli pena dan buku catatan untuk menulis buku kebenaran kehidupan. Dia juga menyiapkan biaya penginjilan untuk mencari semua anaknya di daerah terpencil di ujung bumi. Dia begadang sepanjang malam untuk menulis buku kebenaran di bawah lampu yang menyala redup. Dia menuliskan setiap halaman nubuat dengan hatinya yang penuh kasih dan kesedihan terhadap anak-anaknya yang hilang. Berapa banyak dan kerasnya upaya Tuhan yang telah perbuat untuk kita yang akan diselamatkan. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Tuhan tidak mengirit apa-apapun dan telah memberi kita pelajaran dalam hal yang nyata. Pikiran ini selalu ada dalam benak saya. Meskipun Dia adalah Tuhan yang layak dipuji, Dia sangat menderita. Untuk membimbing kita ke jalan keselamatan, Bapa menggunakan upah yang diperolehnya dengan susah payah dari kerja kerasnya untuk mengelola gereja dan bahkan menulis buku kebenaran. Setiap kali saya memikirkan pengorbanan Bapa, saya tercekat dan hati saya menjadi sangat berat. Bukan karena Kristus An Sang Hong kurang berpendidikan sehingga dia menjalani kehidupan yang sulit. Untuk memberikan teladan untuk memelihara hari Sabat dalam keadaan apapun dan menyediakan biaya untuk mencari anak-anaknya yang hilang, dia melakukan pekerjaan yang berbahaya dan kasar. Tetapi dia diejek, dihina dan dihindari oleh orang lain. Hanya pekerjaan terberat di dunia yang tersisa bagi Kristus An Sang Hong. Meskipun dia tidak berpakaian layak dan kelaparan, Bapa tidak menyisakan apapun untuk putra dan putrinya. Anak-anaknya memberinya kekuatan untuk menempuh jalan berduri kematian dan untuk menanggung rasa sakit yang menyiksa. Kristus An Sang Hong memberitahukan perjanjian baru sepanjang hidupnya bagi anak-anaknya dan memulihkan hari raya kehidupan yang berharga. Dan pada tahun ke-37, di akhir misinya pada kedatangannya yang kedua, dia bersaksi melalui media bahwa dia akan pergi setelah menggenapi nubuat mengenai 40 tahun pemerintahan tahta Daud. Yesus yang datang kedua kali harus datang ke bumi ini secara rahasia dan meninggal setelah memberitakan Injil selama 37 tahun. Dia memberitahu murid-muridnya sebelumnya bahwa dia akan segera pergi, dan dia diam-diam membiarkan mereka mempersiapkan jalan Injil. Ketika Bapa datang berkunjung, penampilannya benar-benar berbeda dari biasanya. Hari itu, Bapa penuh dengan banyak kekhawatiran dan keprihatinan akan gereja di hari-hari mendatang. Saya merasa seperti malam sebelum Yesus harus memikul salib. Kapanpun saya melihatnya, Bapa selalu bersikap lembut dan penuh kasih sayang, serta membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Namun, hari itu, dia tidak banyak bicara. Dia sangat pendiam. Bapa memanggil saya dan berkata, "Jika aku tidak dapat lagi menggunakan kedua tangan dan kedua kakiku, apakah engkau dapat memelihara imanmu dan mengikuti aku sampai akhir?" Ini adalah pertama kalinya Bapa menanyakan hal seperti itu kepada saya. Saya sangat terkejut. Meskipun Bapa mengisyaratkan tentang kenaikannya ke sorga, saya tidak dapat menangkapnya pada saat itu. Saya menjawab, "Saya akan mengikutimu sampai akhir." Itulah yang telah diajarkan kepada kita semua, jadi apapun yang terjadi, bukankah kami harus mengikutimu kemanapun engkau memimpin kami? Baru kemudian, Bapa mengangguk kepalanya. Kristus An Sang Hong telah memulihkan kebenaran hidup yang telah dihancurkan selama 37 tahun pelayanannya.
Dia mengajarkan terang kebenaran perjanjian baru dengan kasih dan pengabdian sepanjang hidupnya. Bahkan pada saat ini, cahaya kehidupan ini masih menerangi dan menyelamatkan seluruh dunia.